Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini saya akan menjelaskan mengenai provenance atau batuan asal pada batuan sedimen klastik. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa klasifikasi batuan sedimen itu ada yang memisahkan menjadi batuan asal cekungan dan batuan sedimen asal luar cekungan atau kadang-kadang disebut sebagai endogenik dan eksogenik. Nah, untuk batuan yang eksogenik yaitu batuan yang material hasil fragmentasinya itu berasal dari luar cekungan, itu artinya luar cekungan yang bisa dalam jarak pendek maupun jarak jauh, itu kemudian yang dijadikan dasar untuk studi provenance, yaitu studi untuk mengetahui seperti apa kondisi batuan asal dari batuan yang sekarang terjadi pada suatu cekungan. Misalnya cekungannya di titik A, sementara asalnya itu di jauh di titik X sana, di luar cekungan jauh sekali. Kita ingin mengetahui kondisi seperti apa, terutama kondisi litologi dan juga tektoniknya di daerah X tersebut. Itulah yang menjadi dasar dari studi provenance ini. Nah, untuk studi provenance itu prinsipnya didasarkan kepada penyelidikan investigasi terhadap material penyusun batuan sedimen klastik yang terdiri dari utamanya adalah mineral dan juga litik atau pecahan-pecahan batuan yang itu umumnya sebagai fragmen ataupun sebagai metrik. Nah, ini adalah beberapa mineral, jenis mineral yang menyusun batuan sedimen klastik, ya. Bisa secara umum ini bisa kuarsa, cat, muscovite, microcline dan sebagainya sampai dengan olivin. Menurut Tucker 1991. Nah, ini ternyata mineral-mineral ini mempunyai stabilitas yang semakin tinggi ke arah atas ini, urutan yang ke atas ini, jadi kuarsa itu lebih stabil dibandingkan cat, lebih stabil dibandingkan muscovite, dibandingkan microcline dan sebagainya. Ini ternyata mempunyai keterbalikan dengan reaksi Bowen, di mana mineral-mineral ini justru mengalami kristalisasi lebih awal pada saat pembekuan magma. Misalnya olivin ini membeku lebih awal, masih pada suhu yang sangat tinggi, sampai kemudian yang terakhir mengalami pembekuan atau pengkristalan itu adalah mineral-mineral kuarsa. Jadi ini mengalami keterbalikan terhadap reaksi Bowen. Baik, menurut Tucker itu ada beberapa jenis detritus hasil rembakan dari batuan sedimen klastik di batuan asalnya sana yang menjadi penyusun batuan sedimen klastik. Yang paling umum misalnya tentunya adalah fragmen litik atau pecahan batuan dan juga mineral. Litik bisa berupa batuan sedimen beku metamorf, ya. Kemudian mineral bisa tadi berupa feldspar, kuarsa, mika, lempung, mineral berat dan partikel-partikel yang lain. Ini adalah jenis-jenis berdasarkan keumuman semakin banyak yang dijumpai pada batuan sedimen plastik, ya, mulai dari kuarsa, feldspar, mika, lempung dan mineral-mineral aksesoris yang lain termasuk mineral berat. Nah, ini berbagai macamnya jenisnya dijelaskan berikutnya. Nah, apa yang menyebabkan sebuah batuan sedimen itu mempunyai kelimpahan mineral atau pecahan batuan tertentu? Ini disebabkan tentunya oleh ketersediaan partikel tersebut pada batuan asalnya. Kalau batuan asalnya itu kaya akan misalnya piroksin, ya wajar nanti di batuan hasil pengendapannya kayak piroksin. Kemudian yang kedua itu adalah tentang durability-nya atau ketahanan terhadap fisiknya, terhadap mekaniknya.
Ya, misalnya batuan yang relatif tahan terhadap proses abrasi, dia akan mempunyai kelimpahan lebih banyak umumnya. Batuan atau mineral-mineral yang tidak tahan terhadap proses abrasif ini biasanya akan hancur dan kemudian berubah menjadi mineral berukuran lempung. Mineral berukuran lempung, bukan mineral lempung ya. Kemudian juga stabilitas kimiawi. Kalau tadi adalah durability, namanya ketahanan terhadap proses fisik, yang berikutnya adalah stabilitas kimiawi, yaitu ketahanan terhadap proses-proses kimiawi baik pelarutan, pelapukan dan sebagainya. Sehingga batuan-batuan yang tidak mudah melapuk secara kimiawi atau mineral-mineral yang tidak mudah melapuk secara kimiawi itu cenderung akan lebih resisten, lebih banyak nanti melimpah di satu batuan plastik dibandingkan dengan batuan yang lain. Apa yang mempengaruhi kelimpahan mineral atau partikel batuan tersebut? Tentunya adalah iklim, relief, dan juga proses sedimentasinya. Iklim dan relief itu umumnya mengontrol durability pelapukan tadi. Ya, semakin reliefnya curam, ya biasanya dia akan terendapkan secara cepat, cenderung untuk lebih pecah dan sebagainya. Sementara proses sedimentasi itu mengontrol jenis partikel yang bisa ditransport. Ya, semakin prosesnya itu misalnya secara turbidite itu berbeda dengan secara traksi dan sebagainya. Jenis partikelnya itu, apakah partikel-partikel berukuran besar, berukuran kecil, itu sangat dipengaruhi, dikontrol oleh proses sedimentasinya. Baik, ini adalah contoh bagaimana iklim itu mempengaruhi suatu kelimpahan mineral. Ya, jadi karena iklim itu faktornya biasanya terhadap kontrol pelapukan, ya, itu akan mempengaruhi kelimpahan dalam batuan sumber tersebut. Contohnya ini yang A. Ini adalah komposisi batuan asal beku plutonik dan batuan metamorf yang terbentuk di bawah pengaruh iklim yang berbeda. Anda lihat kuarsa itu ternyata lebih dominan nanti pada batuan-batuan baik plutonik maupun metamorf yang beriklim humid, yang beriklim basah. Kenapa? Yang beriklim basah ini biasanya akan mengalami pelapukan kimiawi lebih intensif. Batuan-batuan feldspar utamanya itu tidak tahan terhadap pelapukan kimiawi. Dia akan lebih mudah mengalami perubahan menjadi mineral lempung. Sementara yang kuarsa itu akan lebih tahan. Sehingga pada iklim-iklim yang humid, yang basah itu, dia akan lebih cenderung banyak bertahan pada mineral-mineral kuarsa. Dibandingkan misalnya metamorphic source dan juga plutonic source yang beriklim kering. Yang beriklim kering itu akan lebih banyak litiknya, akan lebih banyak feldsparnya, ya. Karena pada dasarnya batuan pluton maupun metamorf itu banyak juga mineral-mineral feldspar maupun litiknya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana posisi tektonik itu mempengaruhi kelimpahan mineralnya. Ya, ini tetap mineral-mineral itu dipisahkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu kelompok kuarsa, kelompok litik, dan kelompok feldspar. Nah, ini beberapa contoh bagaimana batuan-batuan tersebut akan dikontrol oleh banyaknya mineral ini. Misalnya yang passive margin, yang TE ini, yang trailing edge ini, ya dia dominan biasanya akan didominasi oleh mineral-mineral kuarsa. Sementara yang forearc, intra-arc ini yang berkaitan dengan subduction zone misalnya, ya itu lebih banyak akan litiknya. Ya. Nah, ini klasifikasi batu pasir yang seperti ini, yang sangat umum yang bisa dipakai sekarang ini menurut PT John 75. Ini juga mempertimbangkan kelimpahan mineral kelompok kuarsa, feldspar, dan litik
untuk klasifikasi batuannya. Ya, jadi nanti kelompok yang kaya akan kuarsa disebut sebagai mungkin quartz, apakah arnit atau weki. Kemudian yang feldspar nanti bisa feldspatik atau arkosik yang bercampur dengan kuarsa, yang sementara yang litik ya nanti menjadi litik arenit. Ini saya pikir klasifikasi yang sudah sangat umum dan kita pahami bersama. Baik. Studi tentang batuan sumber atau provenance itu banyak dilakukan oleh Dickinson dan Susek. Banyak sekali publikasinya mulai dari tahun 70-an ya, 78 sampai nanti 85 itu publikasi-publikasi dari Dickinson and Susek untuk mempelajari mengenai provenance batu pasir utamanya. Mengapa batu pasir? Karena pada batu pasir itu relatif mineral-mineral itu sudah mengalami proses transportasi yang cukup jauh, artinya dia secara transported sudah jauh dari batuan sumbernya, mempunyai keseragaman yang hampir sama, kemudian sudah teruji di situ durability dan juga hasil-hasil sorting secara kimiawinya itu akan nampak di batu pasir tersebut. Nah, menurut Dickinson and Susek, dia membedakan tatanan tektonik batuan asalnya itu menjadi 3 kelompok. Jadi kita untuk mengetahui batuan asalnya itu berdasarkan kondisi tektoniknya. Kondisi tektoniknya seperti apa? Umumnya nanti litologinya dia akan didominasi seperti apa. Dia memisahkan menjadi continental block, jadi kontinental, kemudian magmatic arc, ya lebih dekat dengan proses-proses magmatisme, dan juga recycle origin. Jadi recycle origin itu berkaitan dengan daerah-daerah interaksi antara dua plate ya. Nah, ini continental block nanti juga dibagi menjadi area cratonic interior dan juga uplifted basement. Kemudian yang magmatic arc itu menjadi yang undissected dan dissected. Sementara yang recycle origin itu dibagi menjadi 3 itu. Yang daerah yang berasosiasi dengan subduction, berasosiasi dengan collision, maupun berasosiasi dengan foreland. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau daerah interior, platon interior ini misalnya daerah kratonik atau continental plate begitu, yang di bagian dalam ya biasanya daerah ini akan kuarsa, feldsparnya sedikit, ya potasium kayaknya lebih besar dan sebagainya, sedikit fragmen litik batuan, pecahan-pecahan batuan sedikit. Sementara yang uplifted, ya misalnya terkait dengan daerah-daerah orogenik ini, daerah yang terlipat, batuan yang terlipat, dia akan kaya akan litik dan sedikit kuarsa dan feldsparnya. Ini daerah forelandnya. Nah, ini dilihat di sini. Kemudian ini potongan BB daerah-daerah rifting, kemudian ini C ya, daerah-daerah yang berkaitan dengan sesar-sesar mendatar di daerah intrakratonik ya. Demikian juga yang A ini. Ini biasanya nanti sedimen akan mengisi daerah-daerah tersebut berupa litik dan sebagainya. Sementara yang bagian tengah ini umumnya akan kaya feldspar. Sementara yang magmatic arc yang berkaitan dengan subduction menghasilkan sabuk-sabuk vulkanik, ini bisa dipisahkan menjadi 2, yang sudah tererosi maupun yang belum tererosi. Yang belum tererosi ini mestinya kaya akan batuan atau litik vulkanik, plagioklasnya lebih banyak, ortoklas dan kuarsanya minim. Sementara yang sudah mengalami erosi lanjut itu biasanya plagioklas dan ortoklasnya dalam jumlah yang sama besar, sementara litiknya menjadi lebih sedikit ya. Ini untuk yang recycle origin ya, jadi dari hubungannya tadi dengan adanya foreland, ini sudah menjadi daerah-daerah faultbed ya, Anda lihat di sini. Maka daerahnya itu kalau di foreland ini biasanya kuarsanya akan banyak karena terisi dari sedimen ini di daerah hubungannya dengan kontinental itu kaya kuarsa.
Sementara yang daerah collision sini nih, daerah collision foreland ini dulunya subduction kemudian menjadi collision, ini justru akan mempunyai mineral-mineral yang berasosiasi dengan rijang laut dalam. Karena dulunya apa? Dulunya ini subduction kemudian sudah menjadi collision. Kuarsanya juga cukup banyak karena sekarang sudah berasosiasi dengan continental plate dan continental plate. Ya, fragmen batunya juga cukup banyak, terutama endapan-endapan yang berasosiasi dengan nanti laut dalam. Sementara yang subduction kompleks, ya ada subduction, ada macam-macam yang berasosiasi dengan di sini tadi. Ini masih subduction, ini belum sampai collision. Ini nanti juga akan kayak akan rijang, kuarsa dan sebagainya. Ya. Baik, ini tipe daerah provenance utama yang kemudian dijelaskan oleh Dickinson. Ya, tipenya ada stable craton, basement uplift, magmatic arc, dan recycle origin. Tadi kemudian setting teksturnya seperti apa. Kemudian ini derivatifnya, komposisi pasirnya. Bisa berupa yang Ki T itu artinya kadang-kadang ditulis Ki saja, itu artinya total. Terdiri dari kuarsa monokristalin dan polikristalin. Kemudian yang feldspar itu bisa berupa plagioklas dan juga kap feldspar potas ya. Yang ini plagioklas, yang isinya potas feldspar. Kemudian yang litik itu bisa berupa litik vulkanik, sedimen dan metavolkanik, dan juga dengan Kipe itu kadang-kadang adalah polikristalin. Polikristalin kuarsa itu kadang-kadang dia disebut dan menjadi kelompoknya litik juga. Nanti bisa kita pisahkan lebih detail. Nah, ini gambaran sederhananya dari Dickinson and Zizek untuk menjelaskan secara umum kelompok-kelompok kuarsa, feldspar dan litik tadi. Kalau berkaitan dengan recycle origin itu biasanya dia akan jatuhnya di sini, yang terkait dengan stable craton akan relatif dominan di sini, yang yang rift system di ini akan lebih banyak di kuarsa dan feldsparnya, sementara yang berasosiasi dengan subduction akan lebih banyak litiknya. Nah, selanjutnya Dickinson and Zizek 9 itu juga membreakdown lebih detail beberapa klasifikasi tersebut untuk lebih menjelaskan apa yang mungkin terjadi. Misalnya ini dimulai dari QFL, Q-nya ini adalah Q total, kemudian dirubah menjadi QM F litik, kemudian dipisahkan menjadi polikristalin, litik vulkanik dan litik sedimen. Ini yang QM menjadi potas feldspar dan K-feldspar. Bagaimana penjelasannya? Nah, jadi yang diagram QFLA itu menggambarkan masing-masing batuan dari continental block, magmatic arc, dan recycle origin. Continental block menempati sisi kiri diagram, ya ini continental block biasanya, terus kemudian recycle origin di sebelah kanannya, kemudian yang lain itu relatif undecided dan decided arc. Nah, kemudian kalau pada recycle orogin, misalnya pada recycle orogin ini ketahuan recycle orogin yang semakin mendekati titik kuarsa, semakin menandakan banyaknya kuarsa dan juga banyaknya rijang. Jadi ini sebenarnya Q-nya itu total apakah monokristalin dan polikristalin. Dan ini untuk itu untuk mengetahui apakah dia recycle-nya itu seperti apa, apakah untuk menjelaskan apakah dia keraton interior atau yang bukan, itu kemudian didetailkan menjadi untuk mengetahui kuarsa monokristalinnya saja. Jadi diagram kuarsa yang B ini itu lebih spesifik untuk membedakan batuan pada area recycle orogin, yaitu dengan cara memisahkan kuarsa dengan rijang. Yang rijang itu polikristalin itu dianggap sebagai litik. Jadi yang B ini jadi rijang dikelompokkan dari dalam litik nanti. Jadi keberadaan rijang yang melimpah itu pada daerah subduction kompleks
Dan Foreland memiliki keberadaan mineral kuarsa yang melimpah sehingga menjadi lebih dekat kepada Foreland nanti untuk mengetahui. Apakah kemudian lebih dekat ke daerah recycle-nya daerah Foreland dan sebagainya, maka harus dipisahkan Ki totalnya itu menjadi Ki monokristalin dan polikristalin. Polikristalinnya dianggap sebagai litik. Nah, kemudian untuk collision orogen, jadi orogen yang sudah kolisi yang terangkat juga mempunyai litik yang melimpah sehingga ini perlu dipisahkan memisahkan antara collision orogen, subduction complex dan juga magmatic arc. Ini nanti bisa dipisahkan litiknya itu litik vulkanik atau sedimen dan kuarsanya kuarsa polikristalin. Ini untuk lebih mendetailkan beberapa area yang kira-kira nanti lebih mendekati pada daerah-daerah tersebut. Nah, ini contoh saja bagaimana tadi ya prinsipnya Ki yang ditulis Ki saja itu total. Kalau yang ini kemudian untuk daerah yang undissected tadi. Ya. Ini juga beberapa contoh yang lain. Jadi penggunaan klasifikasi QFL ini kemudian bisa dimodifikasi untuk mencari lebih detail daerah tersebut di daerah mana. Ya, saya pikir itu untuk provenance, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.